Oke. Assalamualaikum Pak. Salam masuk. Permisi. Oh Nisa, silakan duduk Sa. Ya Pak, terima kasih Pak. Eh, sehat Sa? Alhamdulillah sehat Pak. Belajar apa tadi? Tadi di kelas belajar matematika sama bahasa Inggris Pak. Bahasa Inggris. Nisa udah makan ya? Sudah Pak, sudah Udah. makan. Oh, sarapan apa tadi? Sarapan nasi goreng Pak di kantin. Oh, di kantin ya. Nisa alamat mana? Alamatnya di Desa Kuala Nanas Pak. Di mana itu? Ini Pak, setelah Sungai Pinang Pak, setelah jalan tol. Sungai Pinang, Jalan Tol. Iya, habis itu Kuala Nanas. Oh, yang di belakang Simpang Haji Ibrahim ya? Iya Pak, di situ. Oh, situ. Jauh apa tidak? Enggak terlalu jauh Pak, cuman Nggak terlalu. sekitar lebih kurang 1 kilo. 1 kilo ya. Oke. Nisa anak orang tua masih ada? Masih ada Pak. Masih ada lengkap ya? Lengkap Pak. Ayah kerja apa? Ayah kerjanya sopir. Oh, supir apa dik? Supir pribadi. Mobil truk itu Pak. Oh, mobil truk bawa pasir ya? Iya Pak, bawa pasir, kadang bawa batu. Oh, ibu? Ibu di rumah Pak. Oh, di rumah kerja itu Pak. Nggak ada Pak. Gak ada kerja? Ada kerjaan rumah. Oh, kerja rumah. Kalau nggak ada kerja berarti susah juga nanti kan? Nisa saudara berapa orang? Ada berdua Pak, ada punya adik 1. Adik. Oh, ini 2 orang saja? Iya Oh, berdua. Nisa yang besar ya? Iya Pak. Adiknya kelas Kelas 3 SD. 3 SD. Oke. Oke, Nisa, makasih banyak ya, sudah datang panggilan Bapak ke Pekalongan. Jadi hari ini kita Bapak sengaja panggil untuk ngobrol saja ya. Ngobrol cerita apa saja. Ini udah pernah masuk ke ruangan ini? Sebelumnya pernah Pak, cuman sudah lama. Sudah lama ya? Sudah lama. Oh, ini ruangan konseling ya, ruangan khusus konseling. Jadi Apa itu Pak? konselingnya, bisa nggak tahu konseling itu apa? Enggak Pak. Sama sekali. Iya Pak, nggak tahu. Oh, kelas berapa sekarang? Kelas 11 Pak. 11 berapa? Ya? Kelas 11 dua. 11 iya Pak, Oh, 11. 11 dua. Masih konseling nggak tahu, udah 1 tahun di sini. Soalnya jarang Pak. Jangan dipanggil ke ruangan konseling. Pernah Pak dipanggil, cuman nggak tahu arti konseling. Oke. Oke, Bapak jelaskan konseling itu ya, bimbingan konseling itu ya di sini adalah untuk membimbing siswa ya, bimbing siswa dalam segala hal. Jadi kalau dulu kata orang itu yang masuk ruangan BK itu yang bermasalah. Katanya ya, padahal kalau kita lebih dalami lagi, konseling ini semuanya masuk. Siswa yang berprestasi masuk ke ruang BK, siswa yang bermasalah masuk ke ruang BK, siswa yang hatinya tidak enak masuk juga ruangan BK. Itu tergantung dia, karena konseling adalah membantu klien untuk mengentaskan permasalahan yang dialaminya, apapun lah itu, baik masalah pribadi, masalah keluarga, masalah kehidupan dia, karir dia untuk kedepannya, bingung dia umpamanya kan, kelas 12 tamat dari SMA nggak tahu kemana ya. Nah, tuh. Jadi tujuan konseling itu adalah mencurahkan isi hati, permasalahan apapun ya, intinya di situ. Jadi di dalam konseling ini ada asasnya Iya Pak. ya. Apa aja Pak? Asas itu salah satunya yang paling utama, seorang guru BK atau konselor itu wajib memiliki asas kerahasiaan. Kenapa? Karena asas kerahasiaan itu menyembunyikan, tidak menceritakan apapun permasalahan yang dilakukan, yang diceritakan oleh klien kitanya. Jadi Bapak selaku guru BK di sini tidak boleh menceritakan apa yang bisa ceritakan nanti kepada Bapak. Ya, itu permasalahannya. Jadi asas kerahasiaan, sudah itu asas kesukarelaan
Nah, kesukarelaan itu maksudnya sukarela Nisa nanti menceritakan permasalahan apapun. Bapak tidak bisa paksa, ya. Iya Pak. Bapak tidak paksa, jadi tergantung Nisa mau menceritakan, ya sukarela. Berarti Bapak bisa membantu Nisa dalam menyelesaikan masalah. Tetapi ujung akhirnya keputusan permasalahan, penyelesaian masalah, mengambil keputusan itu tetap kepada Nisa, bukan kepada Bapak. Jadi Bapak hanya menjadi memberi pandangannya kepada Nisa. Itu asas di dalam konseling. Yang selanjutnya asas kekinian, yaitu apa yang terjadi saat ini. Namanya Nisa permasalahannya saat ini juga, ya, terjadi langsung ke rumah ini. Ya. Jadi asas itu wajib dimiliki oleh guru BK. Nisa tidak, kalau nanti cerita sama orang lain takut Nisa cerita itu sampai kepada atau tersebar luas, ya kan, nanti bisa apa namanya itu panik sendiri, ya, masalahnya tidak selesai, ya kan, Iya. tambah masalah lagi. Nah, jadi tujuan kita konseling di ruangan BK itu salah satu. Begitu juga siswa yang berprestasi, ya, dia mau melanjutkan pendidikan setelah SMA itu di mana. Nanti di ruang BK namanya kamu minat kamu lebih bagus ambil jurusan ini. Kenapa? Pandangan dari Bapak, mata pelajaran kamu yang bagus begini. Ya, nah, yang tidak bagus ini, berarti kamu cocoknya di sini. Jadi BK ini, ruangan BK ini atau guru BK ini atau konseling yang kita lakukan ini untuk memberi pandangan kepada klien atau kepada Nisa. Iya Pak. Ya. Jadi Bapak mengucapkan terima kasih kepada Nisa sudah mau datang, ya. Kemarin Bapak cari Nisa lagi, ya, dipanggil masuk ke ruangan ini. Selanjutnya Nisa ini apa namanya? Bapak tengok Nisa beberapa minggu ini, 2 minggu ini dari absensi Bapak tengok. Di absen Nisa itu banyak ketidakhadiran nampaknya. Iya Ya. Pak. Ketidakhadiran Nisa Bapak tengok. Selain kehadiran juga Bapak tengok Nisa apa namanya, sharing di luar saja Bapak tengok. Apa masalahnya? Iya, Bisa Pak. diceritakan sama Bapak, nanti Bapak dengarkan saja. Bapak ngasih pandangan sama Nisa apa penyebabnya, nanti Bapak cari jalan mana bagusnya, kan gitu. Iya Pak. Nah, bisa. Bisa Pak. Oke, bisa diceritakan. Bisa Pak. 2 minggu terakhir ini memang Nisa jarang masuk kelas, sering bolos, keluar kelas, main sama teman di luar kelas. Itu karena yang pertama sekali itu karena pelajarannya Pak. Pelajaran apa itu? Ayo. Kan di kelas itu kan sering belajar matematika sama bahasa Inggris ya Pak. Jadi Nisa tuh orangnya tuh mudah bosan dan susah paham Pak. Jadi dengan belajar itu kan kami kan sering tuh Pak ada matematika wajib, ada yang tingkat lanjutnya. Begitu juga sama bahasa Inggris. Jadi dengan ada pelajaran itu tuh gurunya tuh ya menjelaskan hanya sekedar ada gitu, kayak ngasih catatan, disuruh nyatat, dikasih latihan gitu. Jadi kami yang kurang paham, yang susah untuk memahami pelajaran itu jadinya bosan di kelas Pak. Jadi kami berpikir ya ngapain lah kami di kelas gitu. Kami juga nggak paham dikerjain apa yang mau dikerjain gitu, juga bingung gitu kan. Jadi ya nggak betah aja Pak di kelas, makanya bolos di kelas, sering main di luar, sering duduk di kantin. Dan juga permasalahan yang kedua tuh karena pertemanan di kelas sih Pak. Karena di kelas tuh lingkungannya tuh lumayan toksik Pak. Jadi kalau di kelas tuh kalau misalnya kita jarang masuk nih Pak, jadi sekalinya kita masuk nih niat belajar gitu untuk memahami pelajaran yang awalnya kita nggak ngerti, tapi itu nanti malah diolok-olok gitu. Diolok-olok sama kawan-kawan yang kelas Iya, itu. jadinya ya saya berpikir lebih baik saya di luar gitu kan.
daripada saya di dalam nanti bikin saya tambah sakit hati gitu. Oh, itu ya saya. Bapak juga gitu. Posisinya begitu kan. Baik, terima kasih Sa atas kejujurannya yang sudah sampaikan sama Bapak. Intinya Bapak tengok ada beberapa yang perlu pandangan Bapak ini. Ya. Yang pertama matematika ya, pelajaran MTK kalau bahasa Bapak itu MTK. Iya Pak. Sekarang masih MTK namanya? Iya Pak, masih. Masih MTK ya, matematika gitu. Tapi yang membuat matematika atau Nisa bosan dengan matematika itu apa? Karena kalau di MTK tuh kan banyak rumusnya Pak. Mm-mm. Rumus ini, rumus itu. Jadi setiap pelajaran tuh pasti beda-beda aja. Ya betul. Jadi kalau misalnya kita udah sekalinya nggak masuk, pasti kita tuh nggak paham dari awal. Makanya juga pusing Kak Pak, karena penghitung-hitungan gitu Pak. Mm. Jadi saya tuh orangnya kurang suka sama penghitungan. Hitung apa lagi ya? Iya, jadi makanya mungkin saya di situ nggak ngerti dan nggak paham juga. Jadi nggak enak saya belajar di kelas. Berarti hafalan rumus yang paling buatnya ya? Iya Pak, rumus. Rumus ya. Kalau menurut Nisa nih, ya kita kasih pandangan, Bapak kasih pandangan. Dengan Nisa apa namanya tuh, dengan Nisa tidak masuk dengan matematika itu, setiap jam matematika keluar minggu 1 bulan, pandangan sampai umpamanya 6 bulan tidak masuk dengan matematika itu, menurut Nisa selesai tidak permasalahan matematika itu? Enggak Pak. Nggak selesai. Nggak selesai Pak. Nggak selesai kenapa? Karena nanti bakalan kayak gitu aja Kayak seterusnya. gitu aja tuh ya. Mm-mm. Otomatis kan dengan Nisa cabut ya, tidak masuk di jam pelajaran matematika, masalah matematika itu atau pembelajaran itu tidak selesai juga kan? Iya Pak, nggak selesai. Nggak selesai. Otomatis kan semakin Nisa umpamanya nggak masuk nih matematika ya, semakin minggu ini nggak masuk, minggu depan nggak masuk, ini kan menumpuk ya kan? Iya Pak, belum. Menumpuk jadi permasalahan Nisa ini dengan matematika, rumus pun tidak juga hafal ya kan? Iya Pak. Apa namanya, dengan gurunya pun coba salah terus karena absensi, nggak masuk apa gitu kan. Iya Pak. Jadi ketika Nisa nggak masuk, permasalahannya tetap begitu, menambah ya, Iya Pak. pasti itu sah ya. Jadi langkah seharusnya ya di jam matematika ini, langkah sebagusnya apa yang mesti kita lakukan? Kalau Nisa lah, pandangan Nisa apa yang mesti Nisa lakukan? Sebenarnya Pak, kalau pandangan dari Nisa mau memulainya dari hal kecil, karena kan itu nanti juga bakal beresiko juga buat Nisa sendiri di kemudian hari. Jadi Nisa mau Pak masuk ke kelas biar yang seperti yang Bapak bilang tadi, biar tidak menumpuk. Cuman sekarang itu permasalahannya tuh lingkungan kelas Pak. Oke, bagus juga pandangan Nisa nih ya, tahu ya, padahal salah yang dilakukan, tahu solusinya gitu kan. Tapi tidak bisa Pak, Tidak sekarang bisa ya, jadi dibuat solusinya. perlahan-lahan kan gitu, perlahan-lahan. Karena menurut Nisa matematika ini tujuannya untuk Nisa ini apa manfaatnya nanti belajar matematika? Kalau tujuan tuh mungkin kalau saya kuliah di tamat SMA, Ya. itu mungkin saya nggak ngambil matematika ya Pak, karena Ya. saya nggak suka gitu. Nah, Cuman dari MTK ini kan kita bisa memanfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. betul sekali nih Nisa, dimanapun Nisa nanti hidup ya, pelajaran matematika ini tetap ada, tetap dipakai ya, tetap ada ya. Mau jurusan nanti kuliah hukum, matematika tetap pakai, ekonomi apalagi, bahasa Inggris tetap pakai, karena di dalam perkuliahan matematika ini ada pelajarannya, mata kuliah itu statistik, wajib setiap mahasiswa, dan ini harus diketahui dan dipahami ya, dikuasai. Jadi menurut Bapak ya, sebagusnya ini kita bikin jadwal tambahan. Iya Pak. Gimana Mbak Isa? Boleh Pak. Boleh? Boleh Pak. Ya,
matematika nanti ada kita bikin jadwal tambahan ya. Kemudian sepakat ya kita bikin tambahan ya. Sepakat, Pak. Nah, sepakat bikin jadwal untuk tambahan matematika. Selain dari matematika, Bapak juga dengar tadi bahasa Inggris kayaknya. Iya Pak, bahasa Inggris. Nah, kenapa? Apa masalah dengan bahasa Inggris itu? Saya kurang ngerti juga Pak sama, kan kalau bahasa Inggris ini kurang lebih sama kayak MTK, ada dasar-dasarnya. Ya. Jadi saya tuh kurang ngerti juga Pak sama dasar-dasar bahasa Inggris ini. Karena kan kalau kita nggak paham dasarnya, kita juga nggak bakal ngerti sampai akhir kan. Iya, betul. Terus? Jadi sayanya kurang suka Pak masuk kalau di jam bahasa Inggris. Kurang suka saja. Karena nanti kalau saya masuk, gurunya pasti dikit-dikit suruh speaking atau pasti nanti suruh presentasi ke depan. Oh, presentasi ke depan ya. Oke, di bahasa Inggris ya. Kalau tak salah Bapak, inti bahasa Inggris ini kosakata dulu tak? Iya Pak. Ya, memahami bahasa kosakata. Nah, mungkin ini juga sebagusnya kita bikin jadwal untuk belajar ya. Iya Pak. Khusus dengan matematika, dengan bahasa Inggris, kita langsung bikin jadwal nanti jadwal tambahan ya. Bapak akan bilang nanti minta bantu siapa guru bahasa Inggrisnya siapa? Mr. Randi Pak. Mr. Handi ya. Iya. Kalau matematikanya Ada Ibu Erma. Bu Erma, Miss Erma ya. Erma atau Miss Mahida yang masuk? Erma Pak. Erma ya. Iya. Karena bahasa Inggris ini kan Mr. Andi Iya, Mr. Nah, Randi bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Miss Erma MTK ya. MTK. Oke. Nanti kita bikin jadwal khusus untuk tambahan ini ya, saya Iya Pak. supaya ya ke depannya ya. Kenapa Bapak minta supaya bisa nanti tidak terus lagi gitu kan. Nah, dan nilai NISA untuk perkuliahan lanjut nanti lebih tinggi karena di perkuliahan nilai itu wajib naik, tidak boleh turun. Ya, kalau turun tidak bisa mengikuti. Oke, ini tentang nilai akademik kayaknya ya, nilai pembelajaran. Satu lagi tadi Bapak dengar ya, sepintas permasalahan di dalam kelas. Bisa diulangi jelaskan itu? Oh, bisa Pak. Nah, Kalau di dalam kelas tuh mungkin lebih tepatnya tuh miskomunikasi sih Pak. miskomunikasi dengan Teman-teman semuanya. Jadi mungkin karena saya jarang masuk, dengan saya bolos, jadi saya kurang komunikasi sama yang lain. Iya. Jadi berakibatkan tuh saya kurang nyaman Pak di sana, karena dengan saya sering tidak masuk, teman-teman saya tuh lebih kayak mengucilkan saya gitu. Mengucilkan maksudnya gimana ya? Kayak Menghindar ya? Iya Pak, menghindar. Menghindar dari Nisa. Iya Terus? Pak. Terus nanti juga paling kalau misalnya saya masuk pasti makanya jangan jarang masuk. Gitu ya? Iya Pak. Itu saya kawan-kawannya. Berapa orang satu kelasnya? Ada 30 orang Pak. 30 orang. Cewek semua? Enggak Pak, sama laki-laki juga. Sama laki-laki juga ya. Iya. Oke. Kalau menurut Nisa ini dari permasalahan Nisa kawan-kawan tadi cuek ya kan, menghindari Nisa. Kalau menurut Nisa nih kenapa mereka? Mungkin kalau menurut Nisa karena yang pertama karena Nisa sering keluar Pak, sering bolos. Jadi di pandangan mereka tuh mungkin Nisa nih nggak mau belajar kayak anak nakal gitu kan. Tapi yang mereka pikir tuh sebenarnya salah Pak. Saya bolos tuh bukan karena saya mau nakal dan lain-lain sebagainya, tapi saya memang kurang nyaman gitu di kelas. Ya. Jadi di dalam berkawan mungkin kawan Nisa itu betul yang Nisa bilang tadi, mereka menganggap mungkin kawan dalam kelas itu fokusnya ingin belajar saja ya. Tapi Nisa sering satu, jadi otomatis kawan ini mungkin takut ya, takut bahasanya nanti terbawa-bawa oleh Nisa. Nah itulah kawan ya, ketika kawan itu tidak baik untuk dia, mamanya dia tinggalkan saja. Nah, tetapi Bapak yakin dan percaya ya, kawan di dalam kelas Nisa itu pasti mau berkawan ya. Tapi dengan catatan mungkin ada perbaikan dari Nisa
umpamanya Nisa yang selalu bolos tidak masuk ke kelas, lebih giat untuk masuk ke kelas. Biar kawan ini nanti tidak kalau bahasa Islamnya tidak seuzon sama Nisa, Iya. ya mau berkawan lagi. Terus dengan Nisa masuk, ya sharing berkawan, ya untuk lebih akrab dengan kawan tadi, Nisa sharing masuk. Ya. Jadi tetap Nisa itu harus semangat, ya semangat dalam arti kata jangan sampai lupa lagi. Karena Bapak tengok setiap pagi nih Bapak di gerbang Bapak nampak Nisa tuh nih. Iya, Ya, Pak. jumpa Bapak tapi kok ada di absennya Alfa gitu. Rupanya permasalahannya itu Nisa itu datang ke sekolah lalu nongkrong di kantin dan gitu, Iya, main di lapangan sedangkan di dalam kelas ada. Nah, itu. Jadi untuk kedepannya ya Nisa tuh tetap harus semangat, ya semangat. Motivasi Nisa untuk sekolah apa? Ada enggak motivasinya nih? Ada, Pak. Nah, apa motivasinya? Ya motivasinya kan tujuan sekolah itu kan awalnya untuk belajar kan, Ya. Pak, menuntut ilmu. Dan juga kalau saya sekolah dengan baik, saya bisa membanggakan orang tua Betul saya. sekali. Nah, tuh motivasi Nisa. Ya tujuan Nisa untuk ke sekolah itu yaitu membahagiakan orang tua. Itu intinya. Kalau Nisa nanti datang tapi nggak masuk, nilainya kan belum. Satu. Kemudian nanti bisa saja nanti Nisa tidak naik kelas. Ya, tidak naik kelas nanti yang rugi siapa? Saya. Tetap Nisa. Jadi Nisa itu tetap harus semangat dalam belajarnya, ya. Dalam belajar tetap semangat. Kawan itu bercerita lah dengan kawan, ya. Mungkin cueknya kawan tadi akibat itu, ya Nisa jarang masuk. Nah, jadi kawan-kawan tuh agak takut mungkin kan, terbawa-bawa sama Nisa. Nah, terbawa-bawa takut nanti dia terinfeksi, ya. Terinfeksi untuk keluar masuk di dalam kelas bolos. Jadi ini Nisa kehidupan ke depan nih untuk Nisa, ya, untuk kawan-kawannya. Kalau Bapak sarankan Nisa nanti cobalah lebih dekat lagi sama kawan-kawan supaya semangat di dalam kelas. Nah, carilah kawan kalau bahasa sekarang itu kawan dekat itu? Bestie ya? Bestie. Nah, ada bestinya dalam kelas itu? Ada, Pak. Ada, berapa orang? Cuman satu, Pak. Bestie satu orang. Bestie yang sering cabut juga? Enggak, Pak, dia di Enggak, ya? kelas. Di kelas. Cuman sekarang tuh kurang dekat kayak biasanya. Kenapa? Ya karena dia belajar, saya bolos. Dia sering masuk kan? Iya. Bisa enggak gitu kan? Jadi bestie kawan dekat itu, ya kawan dekat itu kalau dia masih menasihati kita, itu bagus kawan itu. Sayang dia sama kita. Dia ada nggak nasihatin Nisa? Ada, Pak. Gimana dia nasihatin? Ya mending dia belajar terus lah katanya. Setidaknya kalau nggak belajar, yang penting masuk kelas. Masuk kelas aja iya, dulu, biar ya. di absennya hadir katanya. Itu kawan-kawan hebat namanya. Bagus kawan kayak gitu tuh. Nah, kita punya pengalaman semuanya ya, sama-sama pengalaman. Ya. Bapak ibu juga kayak gitu. Ya. Kawan dekat ada. Tapi yang memberi kita motivasi bisa. Ya, jangan yang membuat kita jatuh. Nah, Iya, Pak. jangan membuat kita jatuh di ujung jatuh lalu dipijak lagi gitu. Jadi kesimpulannya ini untuk Nisa, ya. Untuk Nisa supaya ini kedepannya Bapak pantau nih boleh saya? Boleh, Pak. Bapak pantau betul Nisa ini ke depan jangan sampai tidak hadir, bahasanya jangan sampai bolos. Iya, Pak. Ya, karena kemarin ada beberapa guru, ya, wali kelas pun datang sama Bapak
tolong panggil Nisa ini Pak, dia sering bolos, sering nggak masuk gitu ya. Nah makanya karena kesibukan Bapak hari ini yang bisa Bapak panggil pagi ini ya. Jadi beliau mengatakan jarang masuk dia ini itu banyak permasalahannya. Kirain Bapak dia Nisa ini karena pacarannya galau, dia kan nggak masuk gitu kan. Bukan, Pak. Nah, bukan ya. Ternyata intinya permasalahannya di matematika, bahasa Inggris, lalu kawan di dalam kelas. Iya Pak, itu permasalahan. Itu permasalahan yang mesti diperbaiki. Jadi dapat kita simpulkan untuk kedepannya ya, bisa sudah kita putuskan, sudah kita sepakati tadi untuk belajar bahasa Inggris dan matematika, tambah kita kasih cari waktu atau bikin pembelajaran tambahan ya, belajar tambahan di luar jam sekolah ya, karena kalau di jam sekolah pagi sampai jam apa itu kita agak susah. Jadi jam tambahan itu mungkin kalau bisa nanti umpamanya gurunya bisa nambahkan les khusus di rumah Nisa umpamanya ya, pas jam 5 lah atau jam 4 gitu kan, udah 1 jam pelajar 1 jam udah ya, supaya Nisa tidak tidak sanggung lagi, tidak pusing ya, tidak susah dalam belajar matematika dan bahasa Inggris. Yang selanjutnya yang kawan tadi yang kawan solusinya Nisa nanti ajak kawan itu ya lebih aktif berbicara dengan beliau, lebih dekat dengan kawan-kawan, karena pasti itu karena Nisa sering bolos makanya mereka malas untuk untuk berkawan sama Nisa. Jadi untuk akhirnya gimana perasaan Nisa setelah kita melakukan tersebut? Setelah melakukan ini cukup tenang sih Pak. Jadi saya juga dapat menyimpulkan, dapat solusi yang baik. Yang mungkin awalnya saya berpikir mungkin kayak gini aja terus gitu kan. Iya, nggak tahu jalan keluarnya gimana. Tapi setelah saya cerita dan Bapak kasih solusinya, saya jadi paham dan saya juga sadar mungkin yang saya lakukan kemarin itu salah, bukan langkah yang tepat. Jadi mungkin kedepannya saya bisa perbaiki Pak kesalahan-kesalahan saya kemarin. Cara perbaikinya menurut Nisa? Ya perlahan mungkin untuk sekarang masuk ke kelas saja sih Pak dulu. Masuk kelas ya? Ya mungkin dengan saya beradaptasi lagi di kelas saya sama teman-teman saya, kalau komunikasi saya sudah baik lagi sama teman-teman saya, mungkin itu lebih mudah untuk saya memahami pelajaran yang saya kurang paham tadi Pak. Karena nanti juga saya bisa minta bantuan ke teman-teman yang lain. Iya betul. Satu lagi mungkin dari Bapak nanti datang jumpai guru mapel ya. Selain Bapak yang bilang sama beliau nanti komunikasi dengan beliau, Bapak juga minta Nisa datang kepada Pak siapa tadi Pak Mr. Andi dengan Ibu Irma ya, datang minta maaf, kalau bisa minta tugas Pak untuk perbaikinya, nilai perbaiki ya kan. Yang inti kita konseling ini ya, Nisa gimana, hatinya lapang nggak, senang nggak? Jadi tenang Pak, lebih tenang ya? dari tadi sebelum saya kesini ya Pak. Jadi tadi gugup masuk ke sini ya, karena selama ini kan mungkin pandangan orang jelek ke saya ya. Jadi mungkin dengan saya cerita ke Bapak jadi tahu gitu. Dan juga solusinya juga mungkin masuk juga ke saya gitu. Jadi lebih tenang aja Pak. Ada tenang ya? Iya Pak. Oke bagus Nisa. Nanti kalau ada permasalahan lagi ya Bapak tetap ada nih di sini ya. Iya Pak. Silakan datangi, kunjungi, jumpai Bapak ketika ada permasalahan apapun yang membuat hati Nisa itu nggak tenang. Karena kalau masalah itu tidak dicerita nanti numpuk sakit nanti. Iya Pak. Yang membuat Nisa sakit ya, tidak masuk dan lain sebagainya. Jadi intinya itu Nisa tetap semangat ya, lebih giat, perbaiki apa yang sudah dilakukan
ya kesalahan yang belakang itu diperbaiki untuk kedepannya. Jadi kita cukupkan sesi konseling kita pada hari ini. Lanjutnya kalau nanti Nisa ada permasalahan, Bapak ada di sini untuk membantu. Oke Nisa, terima kasih ya, sama-sama, tetap semangat ya. Ya, saya pamit dulu ya Pak. Oke. Masuk ke kelas lagi ya langsung Iya ya. Pak, izin Pak. Yuk.